Halo semua, kami dari SMA Negeri 55 Jakarta. Di sini kami akan menampilkan tugas kolaborasi dari 3 mata pelajaran. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada sejarah minat yang diajarkan oleh Bu Ermelia Purba. Yang kedua itu ada PKN yang diajarkan oleh Pak Susanto. Dan yang terakhir itu ada ekonomi yang diajarkan oleh Bu Tuti Aryani. Di sini kita buat apa sih? Di sini itu kita membuat komik dengan tema Garuda Masih Kakau Mengepakkan Sayapmu. Oh ya teman-teman, kenalin nih kita dari kelas 12 IPSA kelompok 5 atau nama kelompok kita itu kelompok koala. Kelompok kita ini terdiri dari 4 orang. Saya sendiri bernama Eva Nurmila, nomor absen 12. Nama saya Kurnia Ramadhani, absen 18. Nama saya Nesina Isa Moida, absen 29. Nama saya Nur Septiani, absen 30. Di suatu bandara, sebuah keluarga yang ingin meliburkan ke Bali menggunakan pesawat Garuda Indonesia terdiri dari kedua orang tua dan kedua anaknya. Ibu, ayah, kapan sih pertama kali pesawat Garuda Indonesia melakukan penerbangan? Maskapai penerbangan Garuda Indonesia pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era pendudukan Belanda. Pada saat itu, maskapai masih bernama Indonesian Airways. Sejak 26 Januari 1949, dengan pesawat pertamanya bernama Seulawa atau Gunung Emas. Sudah lama juga ya? Oh, seperti itu ya? Iya, memang sudah lama, dan sepertinya sekarang Garuda Indonesia sedang mengalami kesulitan di masa pandemi. Coba kalau mau tahu informasinya lebih jelas, kamu tanya saja ke salah satu petugas yang ada di bandara ini. Selamat siang Pak, maaf mengganggu. Apakah saya boleh bertanya mengenai Garuda Indonesia yang mengalami kesulitan dalam masa pandemi? Selamat siang, Dek. Oh iya, baik, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Bagaimana Garuda Indonesia menghadapi masa pandemi ini? Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, yaitu Irfan Setiaputra, Garuda ini akan meningkatkan pendapatan dari penerbangan charter yang berkelanjutan. Hal ini akan melibatkan kerjasama kemitraan jangka pendek dan jangka panjang. Dan perseroan juga menyatakan akan melakukan efisiensi dengan menutup rute yang tidak menghasilkan profit. Selain itu, perseroan melakukan right sizing untuk meningkatkan margin pendapatan dari rute-rute potensial. Wah, ternyata Garuda Indonesia mengalami masa sulit juga di tengah pandemi. Iya, Dek. Pandemi memang sangat merugikan untuk industri penerbangan. Pak, saya juga membaca kalau Garuda Indonesia terancam bangkrut. Mengapa, Pak? Iya, memang ada risiko apabila restrukturisasi utang gagal, Garuda Indonesia terancam bangkrut. Ini dikarenakan jika dalam restrukturisasi ada kreditur tidak menyetujui, akhirnya banyak tuntutan-tuntutan legal terhadap Garuda. Bisa terjadi tidak mencapai quorum dan akhirnya akan jalan menuju kebangkrutan. Memang tidak ada cara untuk mencegah ini terjadi. Saya cuma petugas jadi tidak tahu. Tapi Menteri BUMN Erick Thohir meyakini bahwa masalah terbesar Garuda Indonesia adalah beban kepada lessor yang mencapai 36 pihak. Oleh itu, BUMN berencana memetakan ulang lessor. Hah, lessor itu apa, Pak? Lessor itu pemberi sewa dan mayoritas utang Garuda Indonesia adalah kepada pemberi sewa pesawat luar negeri dan pemegang surat utang syariah atau suku internasional. Oh, begitu. Wah, tapi saya masih bingung mengapa Garuda Indonesia harus direstrukturisasi. Oh, kalau itu harapannya bisa menurunkan biaya operasional hingga 50%. Dalam sebulan, Garuda Indonesia bisa merugi sekitar 1,4 triliun rupiah karena biaya operasional maskapai sampai 150 juta US dollar, namun pendapatan hanya 50 juta US dollar. Wow, ternyata keadaan ekonomi Garuda Indonesia begitu buruk. Pak, saya mau nanya lagi. Nanya apa, Dek? Bapak bisa ceritain sejarah Garuda Indonesia tidak? Saya ingin tahu. Oke. Jadi, pada awalnya Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, maskapai Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Pada tahun 1953, Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 27 pesawat beserta staf-staf profesional.
Perkembangan penyedia jasa penerbangan Garuda Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 1960-an, Garuda Indonesia mendatangkan 3 pesawat turboprop Blackhead L-Strip 188C Electra seiring dengan dibukanya rute penerbangan baru ke Hong Kong. Beberapa tahun kemudian, Garuda kembali mendatangkan 3 pesawat baru jenis Convair 990A yang memiliki teknologi canggih. Dengan pesawat baru ini, Garuda kembali membuka rute penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam, melewati Kolombo, Bombay, Roma, dan Praha. Tak berhenti sampai di sana, pada tahun 1966, Garuda kembali mendatangkan pesawat jet baru, yaitu Douglas DC-8, dan membeli beberapa pesawat turboprop baru, Fokker F-27 guna melayani penerbangan domestik. Oh, begitu Pak. Lalu apa pernah pesawat Garuda mengalami bencana? Pernah, Dek. Pada tahun 1990-an terjadi bencana yang menimpa maskapai andalan Indonesia ini. Bencana pertama terjadi pada tanggal 13 Juni 1996 saat pesawat dari Fukuoka, Jepang menuju Jakarta. Awalnya saat pesawat hendak lepas landas, kipas turbin depan mesin pecah dan terpisah dari poros mesin sehingga mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar saat kru mencoba menghentikan pesawat. Peristiwa ini menewaskan 3 dari 275 penumpang. Peristiwa lainnya terjadi pada tanggal 26 September 1997 saat pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam peristiwa, seluruh penumpang yang berjumlah 222 orang dan 12 awak tewas seketika. Banyak sekali yang meninggal. Iya, aku jadi takut naik pesawat nih. Aku nggak mau kehilangan kakak. Jangan khawatir, peristiwa kayak gitu jarang terjadi kok. Tapi karena 2 peristiwa tersebut membuat maskapai kesulitan ekonomi. Hal ini ditambah dengan dampak krisis finansial Asia yang sedang dialami Indonesia, membuat Garuda sama sekali tidak melakukan penerbangan ke Eropa maupun Amerika. Untungnya pada pertengahan tahun 2000, Garuda dapat mengatasi masalah keuangannya dengan baik. Pada tahun 2000, Garuda membentuk anak perusahaan yang bernama Citylink, yang menawarkan penerbangan dengan biaya murah ke kota-kota di Indonesia. Dengan adanya peristiwa-peristiwa nasional yang terjadi seperti serangan 11 September 2001, Bom Bali dan Bom Bali 2, wabah SARS, dan bencana tsunami Aceh 26 Desember 2004, serta peristiwa jatuhnya sebuah Boeing 737 di Yogyakarta, berdampak masalah keuangan kembali terjadi di pihak Garuda. Hal ini diperparah dengan sanksi Uni Eropa yang melarang semua pesawat maskapai Indonesia menerbangi rute Eropa. Setelah kembali menata krisis keuangan yang melanda Garuda, Garuda mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Februari 2011. Selain itu, Garuda juga menjadi sponsor dalam pagelaran SEA Games 2011 yang digelar di Jakarta dan Palembang. Pada tahun 2012, Garuda Indonesia juga menjalin kerjasama dengan salah satu klub sepak bola Inggris, Liverpool FC, sebagai partner resmi Liverpool FC dan partner maskapai penerbangan global resmi Liverpool FC. Oh, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya mengenai sejarah Garuda Indonesia. Iya, Dek, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai Garuda Indonesia? Saya ingin menanyakan satu hal lagi, Pak, mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu yang saya tahu ada pengaruhnya seperti meningkatnya investasi asing, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan motivasi pekerja untuk menambah pengetahuan yang dimiliki, lalu meningkatkan hubungan diplomatik antara negara, dan memperluas hubungan kerjasama. Oh, kalau begitu baik, Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya mengenai Garuda Indonesia. Maaf jika kami mengganggu waktu kerja Bapak. Itu ibu. Ibu,